lagi sama Cut di channel Inung Kuliner. Sekarang kan udah sore, udah jam 6 pas waktunya. Jadi mau jalan-jalan sore dulu sama suami, sama anak juga, sama Fauzan. Jadi kita hari ini mau keliling-keliling aja, keliling-keliling kota Banda Aceh. Jadi Cut mau kasih lihat ke kalian kota wisata Banda Aceh. Kota Banda Aceh, kondisi kota Banda Aceh sekarang kan lagi musim pandemi. Jadi Cut akan kasih lihat sama kalian. Jadi di belakang Cut itu ada Masjid Jami punyanya Darussalam. Jadi oke, kita langsung menuju ke kota Banda Aceh. Nah ini Cut balikin kameranya. Oh ya, buat kalian yang jalan-jalan kan lagi musim pandemi, jangan lupa pakai masker ya. Tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, jadi oke, langsung kita menuju ke Banda Aceh. Nah, posisinya sekarang lagi ada di Darussalam ya. Darussalam itu masuk ke wilayah Aceh Besar ya, Bang. Nah, jadi ini masih kawasan Unsyah ya, kawasan kampus Unsyah. Nah, jadi ini adalah gedung Dayan Daud. Nah, ini AAC. AAC itu tempat wisudanya mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Unsyah. Nah, ini ada mes Unsyah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau studi banding gitu kan, tur mau ke yang mahasiswa dari universitas lain mau tur ke sini, itu nginepnya di mes yang tadi. Nah, ini fakultas ekonominya cuy. Nah, ini fakultas ekonominya. Ini kita masuk ke lokasi Darussalam, tempat jajanan-jajanan kuliner. Nah, biasanya mahasiswa tuh jajannya di sini nih. Ada berbagai macam jajanan-jajanan di sini. Oh, nah ini dia. Ada banyak jajanan, ada burger di sini, ada tempat cetak skripsi juga namanya Odaiba. Terkenal juga tuh Odaiba. Terus tuh ada toko-toko sport juga, ada bakso doyok 5.000. Gila, bakso doyok 5.000, bakso 5.000 cuy. Nah, ini dia. Ini masih kawasan Darussalam ya, masih banyak jajanan-jajanan di sini. Ada Alfamart juga. Alfamart. Ada toko-toko kue, ada Fantasy Collection. Fantasy Collection itu banyak tempat-tempat ini ya, jual-jual pernak-pernik, terus peralatan sekolah juga. Dan sekarang kita naik ke Jembatan Lamyong. Ini Jembatan Lamyong namanya guys, Jembatan Lamyong. Ya adik itu lirik-lirik ke sini dia. Nah, ini Jembatan Lamyong. Kalau di Aceh disebutnya Krung Lamyong. Ini dah. Tuh, ini penampakannya. Ini Krung Lamyong namanya. Dari Krung Lamyong tadi, ini kita bisa jalan terus menuju Simpang Mesra. Jadi Simpang Mesra itu ada, bisa dibilang ada simpang lagi ya menuju ke laut
menuju ke daerah Kaju. Jadi dia kayak simpang 3 gitu. Tapi di tengah-tengahnya tuh ada tugu, makanya dinamain simpang mesra. Adik-adik yang nggak pakai helm masih kurang kesadaran untuk tertib berlalu lintas ya. Jangan dicontoh ya guys, itu helm nggak pakai, maskernya juga nggak pakai, padahal lagi musim pandemi. Tapi ya kembali ke pribadi masing-masing sih ya kalau untuk kesadaran. Ini udah mau masuk ke simpang mesra. Tadinya tuh kan di sepanjang jalan ini baliho yang besar waspada COVID ini sebetulnya tadi banyak sekali apa namanya. Nah, ini tugu simpang mesranya. Nah, kalau ke sana tuh itu tuh yang arah ke sana itu ke Cade terus Kaju, wilayah Kaju gitu. Jadi balik lagi tadi yang mau cerita tentang baliho waspada COVID tadi sebetulnya di situ banyak sekali tempat-tempat usaha gitu kan. Ada warung ikan bakar namanya awai. Nah, awai tapi sekarang udah pindah karena mereka itu bangunnya di atas tanah pemerintah yang sudah otomatis itu punya pemerintah gitu, bukan punya pribadi. Itu ya. Nah, adiknya sadar kamera. Oke. Adiknya sadar kamera. Nah, ini adalah Kapolda Banda Aceh. Jadi ini Kapolda kita guys. Oh, ini Kapoldanya. Nah, kalau ini kantor Brimobnya, kita lewat. Ini Kapoldanya. Masjid punya Kapolda, masjid Kapoldanya. Kalau di sini banyak jajanan. Tuh, ada hotel juga, ada warung kopi otomatis ya di sini. Udah pasti warung kopi di sini banyak. Kalau kalian ke Banda Aceh, jangan lupa untuk selalu minum kopi. Warung kopi banyak cuy di sini cuy. Tapi jangan pula nanti kalian datang ke warung kopi, kalian pesan teh manis ya. Itu nggak sinkron itu. Kalau untuk kota Banda Aceh, tatanan kotanya sudah sangat rapi ya Bang. Udah bersih, rapi, memang. Jadi wali kotanya itu bekerja dengan sangat-sangat maksimal untuk membentuk kota Banda Aceh itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi.
Kita bisa lihat aja tuh dari pinggir-pinggir jalan, trotoarnya dipenuhi tanaman-tanaman, jadi nggak gersang. Kota Banda Acehnya nggak panas. Walaupun memang ada sesekali suhu di Banda Aceh itu memang ada panasnya, tapi karena ada pepohonan hijau kayak gini, jadi nggak terlalu panas lah, gitu. Ada bunga-bunga juga. Nah, ini ada kantor Wilayatul Hisbah. Nih kantor Wilayatul Hisbah. Kantor apa? Ini kantor gubernur. Nah, ini kantor gubernurnya. Tuh. Kantor gubernurnya itu kalau kita lihat desainnya masih kayak zaman-zaman apa? Zaman Belanda, Bang ya? Tuh, masih itu tidak direnovasi sama sekali ya. Tuh. Ini nggak direnovasi sama sekali. Jadi dari dulu sampai sekarang memang kayak gini bentukan gedungnya. Tuh. Nah, jadi tadi kan aku disebutin kantor Wilayatul Hisbah kan. Kantor Wilayatul Hisbah itu namanya kantor WH. WH itu Wilayatul Hisbah. Jadi kalau di Aceh itu ada polisi lain namanya polisi syariat Islam. Nah, polisi syariat Islam itu itulah polisi WH Wilayatul Hisbah tadi itu yang yang suka razia-razia celana-celana ketat, nggak pakai jilbab, atau yang mesum-mesum kayak gitu, yang berkhalwat kayak gitu. Itu tugas polisi syariat Islam. Ini adalah Masjid Oman, guys. Jadi Masjid Oman itu adanya di lampu merah Lamprit, ya betul, di simpang Lamprit nih, lampu merah Lamprit. Nah, ini Masjid Oman namanya. Tuh, ini masjid kedua termegah di Banda Aceh, Bang ya. Masjid kedua termegah di Banda Aceh, cuy. Jadi selain ada Masjid Raya, ini Masjid Oman juga paling sering di booking sama para pengantin kalau mau nikah. Kalau mau nikahan tuh banyak yang nikah selain di Masjid Raya, di Masjid Oman yang tadi tuh banyak banget yang nikah di situ. Nah, ini ada hotel juga tuh. Nah, sebelah kiri aku mau pindah ke sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Nah, jadi sebelah kiri ini ada Nah, ini ada masjid lagi. Rumah sakit umum Zainal Abidin. Ini rumah sakit umum, ini rumah sakit terbesar di Aceh ya, terbesar di Aceh. Nah, rumah sakit ini terbesar di Aceh dan terlengkap dan tercanggih di Aceh. Nah, jadi kalau orang yang sakitnya lumayan parah, itu rujukannya bisa ke rumah sakit umum tadi, rumah sakit Banda Aceh, rumah sakit Zainal Abidin tadi. Nah, lokasinya masih di Banda Aceh ya, pasti. Jadi banyak yang merujukannya tuh ke sini gitu. Ini jam-jamnya orang pulang kantor karena kan hari Jumat. Jadi ada yang pulang jam segini, ada yang lebih cepat lagi, tadi ada yang pulang jam 4:30, tergantung kantornya ya, mau pulang jam berapa. Nah, sekarang kita masuk ke lampu merah Jambotape. Nah, ini daerah Jambotape namanya tuh. Jambotape. Jadi aku hari ini kan pakai mikrofon ya dari Boya. Aku hari ini pakai mikrofon karena kan aku pakai masker, jadi kemungkinan suaraku nggak terlalu jelas kalau aku nggak pakai mikrofon. Makanya hari ini aku pakai mikrofon karena ditambah juga kan recordnya kan di jalanan nih. Jadi kan rame kendaraan gitu. Jadi takutnya suaranya agak kurang kedengeran, itu mohon maaf ya. Nah, ini kita sekarang ada di lampu merah Jambotape. Lagi lampu merah. Kalau dilihat
dilihat, kalau dilihat-lihat orang-orang Aceh ini makmur ya say, makmur cuy. Ada Trans Kutaraja. Oke, kita ada lampu hijau lagi. Nah, nah kalau di sini lebih banyak gedung-gedung perkantoran. Ada contohnya, ada ini sebelah kanan itu ada Bank Mandiri. Oh, ada Bank Mandiri. Terus ada sebelah sana tuh ada Bulog juga, Bulog di sebelah yang tadi sebelah kanan. Yang ini sebelah kiri ada Bulog. Lagi. Oh. Nah, ini kantor Bulog. Bulog kantor wilayah Banda Aceh. Nah, tuh ini ada kantor DPRA guys. Nah, ini kantor DPRA-nya. Tuh, ini kantor DPRA Aceh guys. Tuh. Terus di sini juga ada ya banyak kantor di sini, banyak kantor. Ini emang kalian wilayah perkantoran ini dekat kantor Bapeda. Kantor Bapeda Aceh. Ini tempat bayar pajak di sini, bayar pajak. Kantor pelayanan pajak pertama. Nah, ini ada kantor ini juga nih, Badan Penanggulangan Bencana di sini kantornya. Ini ada rumah masih peninggalan zaman Belanda nih. Ini masih ada nih bu, rumahnya masih ada. Ada KFC juga. Ada KFC juga. Ada hotel. Kita sekarang ada di Simpang 5 Kota Banda Aceh. Jadi di sebelah sana tuh ada Pizza Hut, ada Hotel Kriyat juga. Kriyat, begitulah pokoknya. Kriyat. Ada Mamang Gojek. Ini kita ada di Simpang 5 guys. Simpang 5 kita menuju ke Masjid Raya sama Blok Padang. Adalah Tugu Simpang 5. Tugu Simpang 5 itu baru dibangun kalau nggak salah, baru beberapa tahun yang lalu, waktu zaman masih Ibu Iliza jadi wali kota Banda Aceh. Sekarang kan beliau sudah jadi anggota DPR RI. Jadi tugu itu dibangun waktu masih Ibu Iliza Sangaduddin Jamal waktu menjabat jadi wali kota. Ini Kodam Iskandar Muda, terus ada gereja juga. Di sini toleransinya tinggi guys. Kalau di sini, jadi di sini wihara ada
ada gereja juga. Selain ada masjid udah pasti ada kan ya kan, kita kan orang Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman itu adalah ikon terbesar untuk warga Aceh. Jadi selain umat Muslim, umat Hindu, Buddha, sama Kristiani, Nasrani juga di sini ada. Di sini sangat sangat toleransi kalau di Aceh. Kita ada di kota, tuh ada tulisannya Taman Tugu Adipura Kota Banda Aceh. Jadi di depan kita itu ada Masjid Raya. Masjid kebanggaan warga Aceh. Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi sekarang kita mau menuju ke Belang Padang, karena kalau nggak salah Cut kan ada baca berita kalau di lapangan Belang Padang itu sekarang kan lagi ditutup. Tapi kita lihat dulu kita bisa lewat apa enggak gitu. Ini jalan. Kalau di Masjid Raya itu ada tempat ngaji juga buat anak-anak. Jadi banyaklah anak-anak yang ngaji di situ. Nah, sekarang kita menuju ke Belang Padang. Nah, ini kantor Kementerian Agama. Kantor Kementerian Agama kalau yang mau ngurus-ngurus surat nikah di sini. Kalau untuk yang calon pengantin orang Kota Banda Aceh ya. Nah, jadi guys, kalau kalian mau berwisata ke Kota Banda Aceh atau wilayah Aceh lah gitu kan. Karena sekarang lagi masa pandemi, kalian bisa cek dulu akun Instagram Kabar Aceh. Nah, di Kabar Aceh itu, di akun Instagram Kabar Aceh itu dia selalu up to date kalau untuk berita-berita kondisi wilayah Banda Aceh, apalagi sekarang kan lagi musim pandemi. Jadi udah ditutup guys. Tuh, di situ kan ramai orang jualan tuh, tenda-tenda yang merah-merah tuh. Itu kan orang jualan. Nah, jadi nggak boleh lagi jualan karena sekarang lagi musim pandemi. Karena kan kemarin sempat ditutup. Jadi nggak boleh jualan. Paling ada orang-orang jogging aja. Itu pun nggak rame. Ini ada pamfletnya tuh, ditutup Aceh zona merah. Jadi ini kita tuh udah masuk kawasan zona merah gitu sebetulnya. Cuman masih tetap ramai, masyarakatnya tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Cuman ya tetap mematuhi protokol kesehatan, ya pakai masker gitu kan. Setidaknya minimal kita pakai masker lah untuk kesadaran diri. Jadi guys, di depan itu ada museum tsunami. Ini adalah museum tsunami. Ini museum tsunami. Museum ini dibangun setelah terjadinya bencana tsunami tahun 2004. Jadi nanti insya Allah kapan-kapan aku akan bikin vlog kita masuk ke museum tsunami. Nanti aku akan kasih lihat di dalamnya itu seperti apa. Nah, jadi kalau ke sana
Kalau di belakang tembok putih itu tempat bukan tempat wisata ya, cuman beramai orang duduk-duduk di situ, itu namanya Putropang itu. Nah, tuh di dalamnya. Jadi ada semacam kayak hutan buatan juga. Ada kolam juga. Itu dinamakan Putropang. Jadi ada sejarahnya juga kalau Putropang itu. Nah, ke depan lagi itu ada makam T. Iskandar Muda. Nah, ini ada pendopo gubernur. Nah, ini pendopo gubernur. Nah, di sebelah sananya itu adalah yang katanya itu makam Tengku Iskandar Muda. Nah, di situ juga ada rumah Aceh. Nah, itu ada rumah Aceh, itu tempat wisata, kita bisa masuk, tapi kalau sekarang karena lagi musim pandemi nggak tahu ya ditutup sayang, ditutup, nggak boleh masuk dulu. Memang banyak tempat wisata kalau di Aceh ditutup ya, tempat-tempat wisata sejarah tuh banyak yang ditutup karena lagi musim pandemi. Nah, ini jalan yang kita lewatin tadi sebetulnya. Kan kita datang dari sana kan, tuh. Kita jadi kayak apa sih, mengikuti lingkaran gitu. Ini kita masuk ke Simpang Surabaya. Nah, ini kita menuju Simpang Surabaya, tapi kalau lokasi kita sekarang ini namanya Peniti, Kampung Peniti. Kalau di sini banyaknya jual ini aksesoris handphone, smartphone, di sini banyak tuh. Di sini memang pusatnya, toko-tokonya tuh banyak di sini. Ada berge. Tuh, nah ini toko-toko smartphone di sini semua. Nah, ini adalah kantor Dinas Keuangan. Nah, ini kantor Dinas Keuangan. Gede ya kantornya. Nah, Gedung Keuangan Negara. Nah, di sana kan ada jembatan. Kalau kita naik jembatan itu kita menuju ke Belum Bata. Cuman kita nggak menuju ke sana ya. Rute kita nggak ke sana hari ini. Jadi kita nggak naik. Kita langsung menuju ke Simpang Surabaya. Nah, ini tuh udah masuk kawasan Simpang Surabaya. Ibu nggak pakai helm, nggak pakai masker lagi. Nah, ini kita masuk kawasan Simpang Surabaya, tapi kita lewat aja karena ini kan cuma simpang. Ini Simpang Surabaya. Itu ada Dapur Kopi. Dapur Kopi itu warkop paling terkenal sih kalau di Kota Banda Aceh. Terkenal tuh Dapur Kopi karena dia bukanya 24 jam. Ada Tom's Lighting. Jadi Tom's Lighting itu dia jual-jual lampu-lampu, ada lampu hias, lampu taman. Tuh belinya di situ di Tom's Lighting.
Ule Kareng itu masih masuk kawasan kota Banda Aceh juga. Itu ada mall Matahari. Ini mallnya guys. Ini mallnya cuy. Jangan kalian berpikir kalau di Banda Aceh itu ada mall tinggi-tinggi kayak di Jakarta ya. Nggak ada mall-mall tinggi-tinggi kayak di Jakarta tuh nggak ada di sini cuy. Ada masjid. Kita masuk ke terowongan. Nah, jadi kita sekarang menuju Ule Kareng. Nanti kita langsung pulang ke rumah. Ini belum masuk daerah Ule Kareng ya cuy. Jadi ini tuh namanya Lambu. Nah, ini daerah Lambu namanya. Masih dengan warung kopi, ada Modern Coffee. Nanti di depan sana ada Cudnun Coffee. Nah, kalau wilayah Lambu sampai ke Ule Kareng itu wilayah yang jam-jamnya sibuk karena di sini sering macet. Nah, ini ada Solong Coffee. Rame tuh, rame selalu di situ. Solong Coffee. Ini ada SPBU. Ini SPBU Lambu. Lambu. Ini masih masuk ke kawasan Lambu. Nah, sekarang kita mau sampai ke lampu merah simpang BPKP. Nah, dia disebutnya simpang BPKP, lampu merah simpang BPKP. Kita akan menuju ke sana.
Itu namanya guys. Oke. Kita udah mulai jalan lagi. Nah kalau ke sana, itu arahnya ke jembatan Pamo, jembatan Pamo. Cuman kita lurus karena tujuan kita kan mau ke Ulekari. Nah kita udah memasuki kawasan Ulekari. Jadi kalau Ulekari ini kan masih termasuk ke dalam kota Madia, masih masuk ke kawasan Banda Aceh, bukan Aceh besar ya, masih ke Banda Aceh. Jadi, oke. Kalau untuk wilayah Ulekaring ini, kalau misalnya kuliahnya masih aktif kan, kalau sebelum pandemi di wilayah Ulekaring ini banyak kali anak-anak kos di sini, banyak mahasiswa yang tinggal di sini. Soalnya kan di daerah Ulekaring ini juga banyak tempat kuliner selain di Darussalam. Banyak yang jual-jual makanan di sini. Jadi tempatnya bisa dibilang termasuk strategis selain Darussalam. Kenapa aku bilang tempatnya cukup strategis? Karena kalau di sini jarak untuk ke kampusnya tidak terlalu jauh, tapi tidak terlalu dekat juga. Jadi kalau mahasiswa yang punya kendaraan pribadi, contohnya kayak sepeda motor, itu bisa lah tinggal di daerah Ulekaring. Jadi tempatnya itu nggak terlalu jauh kalau ke kampus. Tapi kalau nyari makanan juga nggak terlalu susah karena di daerah sini banyak yang jualan-jualan makanan. Malah bukanya sebelum pandemi ya, malah bukanya itu bisa sampai jam 12 sampai jam 1 masih ada orang jualan. Habis itu di sini banyak distro tuh kayak gitu. Tuh distro baju di sini banyak. Nah, ini masuk kawasan Ulekaring. Nah, ini udah Ulekaring ya. Banyak toko-toko yang jual sepatu, peralatan sekolah juga di sini banyak. Kalau ke sana itu arahnya menuju ke arah Belang Bintang, tempat Bandara Sultan Iskandar Muda, itu jalannya ke sana. Nah, cuma karena kita mau pulang, jadi kita lewat sini. Ini namanya daerah Lamgapang. Ya, Bang? Jadi kalau daerah Lamgapang ini bisa jadi jalan pintas buat mahasiswa yang mau ke kampus kalau yang tinggal di daerah Ulekaring. Nah, jadi ini jalan pintasnya lewat sini, lewat Lamgapang
nggak harus muter lewat lewat apa tuh namanya, lewat jalan besar sana, bisa lewat sini malah lebih dekat. Kalau di daerah sini kan karena dekat pemukiman, kalau daerah sini kan karena memang pemukiman warga, jadi di sini banyak lahan-lahan kosong tuh, malah ada yang rumahnya halamannya tuh luas gitu. Daerah Lamgapang, karena kalau Lamgapang ini lumayan luas. Pemukiman warganya tuh deket-deket ya, masih terasa desanya gitu, suasana desanya tuh masih terasa. Di depan ini ada lapangan bola, ada orang-orang lagi main sepak bola lah ya. Di sini banyak kandang-kandang sapi, karena sebagian masyarakat di sini ada yang beternak sapi, ada yang beternak kambing. Jadi lahan-lahan ini bisa dijadiin sebagai tempat sapi-sapi makan ternak sapi. Jadi banyak tuh ada dijadiin kayak semacam kayak kandang gitu. Walaupun itu tanah pemerintah, tapi kalau untuk lahan peternakan sapi, kambing itu masih diizinkan sama pemerintah. Tapi yang tidak boleh itu dibuat bangunan yang sifatnya itu permanen. Nah, itu yang dilarang. Nah, sekarang kita mau naik jembatan. Nah, karena sudah mau pulang, jadi udah mau sampai rumah. Jadi aku mau closing di sini aja. Nah, ini pemandangannya. Ini karena udah mau sampai rumah, jadi mau closing di sini aja. Nah, buat kalian yang suka videonya, jangan lupa klik like-nya, share juga ke seluruh sosial media kalian, supaya teman-teman kalian bisa lihat video dari channel aku. Nah, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Bagi kalian yang mau berlibur ke Banda Aceh, kalian bisa lihat video-video dari channel Inong Kuliner. Mungkin bisa menjadi inspirasi kalian dalam mencari wisata-wisata kuliner dan melihat kondisi kota Banda Aceh yang lagi musim pandemi sekarang. Oke, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian untuk channel Inong Kuliner. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.